Ya, terima kasih Mbak Caca. Mungkin sebelum saya mempresentasikan lebih deep mengenai solusi Nutanix untuk database as a service, saya ingin sedikit memberikan presentasi mengenai overview knowledge mengenai jenis data, baik itu jenis data terstruktur ataupun data tidak terstruktur. Saya juga akan memberikan overview mengenai SQL dan NoSQL, dan apa perbedaan antara keduanya, dan lalu mematchingkan dengan fitur-fitur atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh Nutanix. Karena sebelumnya saya sudah ngobrol singkat dengan tim operasional dan tim produk dari Visionet ya, sebelum tadi sesi presentasi saya udah ngobrol singkat mengenai database as a service, dan alhamdulillahnya mendapatkan respon yang saya tangkap ya, mendapatkan respon yang positif, antusias ya. Namun ada sedikit khawatiran terutama dari tim operasional mengenai how to manage-nya, karena merasa belum familiar ya. Merasa punya stigma, wah bakal sulit ini manage-nya. Nah, jadi diharapkan dari overview presentasi saya ini beserta solusi-solusi yang ditawarkan Nutanix bisa menghilangkan mindset dan stigma itu. Jadi kami bukan hanya menawarkan produk Hyperconverged sebagai infrastruktur Visionet Cloud, tapi kami pun lebih advance dibanding kompetitor karena kami menawarkan enterprise private cloud yang nantinya akan menambah portofolio produk yang ditawarkan Visionet Cloud ke customer. Salah satunya ya ini, database as a service. Oke, langsung aja kita mulai slide-nya. Aplikasi, setiap aplikasi itu selalu mempunyai data, dan jenis data itu terbagi menjadi dua, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Oke, yang pertama saya jelaskan data terstruktur. Oke. Salah satunya menggunakan konsep RDBMS. Nah, ini adalah contohnya, ini digunakan oleh SQL ya, Related Database Management System. RDBMS ini mempunyai 4 karakteristik yang disingkat ACID ya. A-nya itu adalah automaticity. Automaticity itu mengacu pada ability database untuk menjamin transaksi atau perubahan terjadi secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Jadi jika terjadi kegagalan, maka sistem akan membatalkan proses perubahan atau dikembalikan ke semula atau rollback ya. Jadi kalau saya contohkan, jika A ingin mentransfer saldo senilai 1 juta ke rekening si B, maka step-stepnya itu yang pertama sistem akan mengecek saldo rekening si A ini mencukupi atau tidak. Jika iya, maka dia akan lanjut ke proses kedua. Step kedua itu di mana pengurangan saldo si A sebesar 1 juta. Setelah selesai masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga itu ada proses penambahan rekening si B sebesar 1 juta. Proses-proses ini terjadi secara keseluruhan. Dan jika salah satu step ini ada yang gagal, misalnya di step pertama ketika sistem memverifikasi ternyata saldo si A tidak mencukupi untuk mengirim dana sebesar 1 juta, maka sistem akan membatalkan proses transaksi ini. Jadi dana si A tidak berkurang, dana si B tidak bertambah. Akan kembali ke semula ya, sebelum ada proses transaksi tadi. Lalu karakteristik yang kedua itu adalah konsistensi data. Kalau kita ambil kasus sebelumnya, jika rekening B sebelumnya memiliki saldo 1 juta, setelah proses transaksi dari si A sebesar 1 juta, pengiriman transaksi dari si A ke si B 1 juta selesai, maka rekening si B berubah menjadi 2 juta. 1 juta awalnya ditambah dengan 1 juta plus pengirimannya. Nah, ini terkait sama integritas data, konsistensi data. Lalu yang ketiga, karakteristik yang ketiga ada isolation, di mana data yang diproses ini akan dilakukan data yang diproses atau yang ditransaksikan hanya bisa diakses oleh satu orang, hanya orang itu saja. Ini juga untuk menjamin masalah integrity dari data itu sendiri. Dan yang karakteristik yang keempat itu adalah durability, yaitu kemampuan menyimpan data atau log transaksi yang terjadi. Jadi data yang sudah terkomit itu akan tetap tersimpan seutuhnya walaupun terjadi kegagalan sistem, baik itu dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Misalnya faktor eksternal itu adalah power loss, atau faktor internal itu misalnya aplikasinya yang fail atau dan lain-lain. 4 karakter ini identik dengan RDBMS ya. Tadi Related Database Management System.
RDBMS ini adalah dipakai oleh SQL ya. SQL dengan metode bentuknya itu table ya. Table yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Table ini terrelation dengan table-table lain, baik itu dalam satu database, dalam satu grup database, ataupun dengan table-table di database yang lainnya. SQL, table SQL ini juga dilengkapi dengan indeks ya. Indeks ini untuk memudahkan proses pencarian data. Contoh-contoh dari SQL itu ada Postgre, Oracle, MySQL, Microsoft SQL, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada NoSQL. Jadi kalau tadi SQL itu konsepnya itu adalah Relation Database Management System. Kalau NoSQL itu konsepnya itu menggunakan Distribute Database Management System. Sama-sama menggunakan struktur data, tapi bentuknya berbeda. Kalau tadi SQL itu menggunakan bentuknya itu baris, menggunakan bentuknya itu table yang terdiri dari baris dan kolom, NoSQL itu lebih variatif. Dia ada yang bentuknya dokumen based, graphic based, scale value based, atau word column based. Ya. Sama seperti database, sama seperti SQL, NoSQL juga mempunyai indeks ya untuk membantu proses pencarian data yang cepat. Nah, ini di sini pun juga ada contoh dari NoSQL untuk key value based. Ya. Jadi kalau dokumen based NoSQL ini data itu diwakilkan sebagai sebuah objek atau dokumen yang umumnya formatnya itu JSON, misalnya umumnya JSON. Contoh produknya itu MongoDB atau Arango, Cloudan, Informix, atau juga Amazon Dokumen DB yang punya kompatibilitas juga dengan MongoDB ya. Lalu yang kedua itu ada graphic base. Graphic base kalau ini data dipresentasikan dalam bentuk grafik. Struktur data graphic base memiliki komponen node, edge, dan properties untuk mempresentasikan penyimpanan data. Ya, contoh produknya ya Janus, ya MapGraph, HortonDB, atau juga Amazon Neptune. Ya. Lalu key value, kalau ini data dipresentasikan sebagai nilai kunci atau lebih familiar disebut sebagai dictionary atau hash table. Ya. Jadi dictionary ini berisi objek atau record yang masing-masing berisi data. Ya. Contohnya itu ya Codebase, atau juga RocksDB, KSpaceDB, ataupun juga Amazon DynamoDB. Lalu yang terakhir word column, yang salah satu produknya itu adalah Cassandra ya. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara SQL dan NoSQL ya? Kalau tadi kan kita udah tahu ya, kalau SQL itu konsepnya RDBMS ya. Sedangkan kalau NoSQL DDMS ya, DDBMS ya. Jadi kalau ini relation database, kalau NoSQL itu ke distribute database ya. SQL server itu kalau SQL itu karena konsepnya itu RDBMS, dia sangat memperhatikan 4 karakteristik ACID tadi itu ya. Sedangkan kalau SQL itu biasanya ada 1 atau 2 poin yang dihilangkan dan lebih fleksibel lah. Jadi kalau SQL itu umumnya tuh lebih kaku ya karena skemanya juga fix skema. Sedangkan kalau ini kalau NoSQL lebih dynamic ya. Jadi ketika terjadi perubahan atau ada upgrade atau ada perubahan database, itu NoSQL tuh lebih powerful ya, lebih mudah. Sedangkan kalau SQL karena menggunakan fix skema itu sangat kaku dan kalau ada perubahan dia harus berubah seutuhnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing, SQL itu sangat powerful untuk data yang transaksional. Jadi kalau di Visionet itu salah satu customer itu adalah Bank Nobu ya. Bank Nobu itu kan
perbankan dan datanya itu data transisional, butuh integritas data yang sangat tinggi gitu. Nah, ini SQL sangat powerful untuk ini. Sedangkan kalau NoSQL itu salah satu customer dari Visionet Cloud juga OVO ya. OVO kan selalu melakukan proses patching, upgrade atau perubahan database. Nah, ini powerful, sangat powerful juga. Sangat powerful itu bila menggunakan NoSQL ya. Nah, dari cara kerjanya, kalau SQL itu performanya itu tergantung dari kecepatan storage array-nya. Ya. Kecepatan storage array, pengoptimalan query, pengoptimalan indexing, dan struktur table. Ya. Jadi lebih ke poin-poin itu. Sedangkan kalau misalnya NoSQL, itu tergantung pada ukuran cluster hardware-nya, latency network, ataupun juga dari aplikasi yang memanggilnya. Itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan ini bisa dihandle oleh Nutanix. Tentunya dua-duanya ini dapat dijalankan dengan Nutanix dengan optimal ya di atas Nutanix ya. Bagaimana tadi SQL itu performanya tergantung pada disk array-nya. Kita Nutanix kita punya data tiering, bagaimana data dan data locality ya. Data itu hot data selalu diproses di SSD dan diproses di dalam hostnya itu sendiri, atau data locality, baru kopian datanya yang atau replication vector yang dikirim ke node yang lain. Itu dari arsitektur Nutanix itu sudah sangat mendukung sekali untuk performansi dari SQL. Begitupun juga yang untuk yang NoSQL ya, untuk ukuran cluster hardware ya, tadi kan performa tergantung dengan spesifikasinya. Nah, itu dari Nutanix pun sudah sangat mendukung ya arsitekturnya. Nah, lalu kita sekarang bicara masalah unstructured data ya. Tapi sebelumnya untuk struktur data itu optimalnya data disimpan di block storage. Block storage ya, block storage itu kalau mungkin tim technical udah sangat familiar ya. Kalau saya contohkan itu ke terminal konvensional itu seperti SUN ya, FC SUN, ASK SUN ya. Data disimpan dalam bentuk-bentuk blok seperti VMDK atau Kikau untuk EVM, VHD untuk Microsoft Hyper-V atau Kikau 2 untuk Nutanix AHV. Nah, jadi untuk data terstruktur itu optimal disimpan di block storage. Nah, salah satu produk Nutanix untuk block storage itu kita punya yang namanya Nutanix Volume. Jadi kita bisa membuat block storage secara virtual di atas Nutanix, yang mana block storage itu bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh server VM-VM yang ada di atas Nutanix, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh VM-VM di mesin lain ataupun juga physical mesin. Nah, Nutanix itu sendiri mempunyai fitur namanya Nutanix Volume ya, untuk membuat virtual block storage. Nah, lalu kita masuk ke unstructured data. Apa sih unstructured data ini? Jadi kalau tadi data terstruktur, itu datanya bisa kita query. Kita bisa meng-query data untuk mencari data itu. Tapi kalau data unstructured, ini tidak bisa di-query, karena data unstructured itu seperti gambar, video, file PDF. Nah, kita tidak bisa meng-query-nya gitu. Kita hanya bisa men-searching dari naming-nya. Contoh data terstruktur ya. Data tidak terstruktur itu bisa disimpan ke dalam optimal disimpan ke dalam file share atau object storage. File share ini dari Nutanix kita punya namanya produk Nutanix Files. File share ini kalau sederhananya itu ya seperti NAS ya, NAS yang jalan di atas protokol NFS atau SMB atau keduanya. Dari Nutanix sendiri punya virtual NAS ya, virtual NAS yang kita namakan Nutanix Files ya, yang juga dilengkapi dengan file analitik,
data analitik, lalu kemudahan scalable. Karena saya pernah presentasi mengenai files ya di customer saya yang lain. Itu adalah salah satu customer yang nanya apa perbedaannya, apa kelebihannya Nutanix Files dibanding kita bisa bikin FreeNAS secara virtual di atas Nutanix ya. Oke, Nutanix Files itu kita membuatnya itu sangat mudah ya. Deployment-nya sangat mudah, hanya beberapa klik. Lalu servernya itu, VM-nya itu bisa kita scalable-kan dengan mudah. Jadi saat load tinggi kita bisa naikkan juga scaling dari sisi kapasitasnya, dari jumlah VM-nya. Karena VM-nya pun bisa kita cluster ya. Sedangkan kalau FreeNAS kan tidak bisa dibikin cluster ya. Kalau yang bikin cluster adalah TrueNAS, dan TrueNAS itu tidak bisa running secara virtual karena dia dibanding dengan hardware dari EXX system ya. Nah, sedangkan kalau file share ini pada saat pembentukannya minimal 3 VM. Jadi lebih powerful ya. Jadi di depannya itu sudah ada 3 VM yang balance, yang ada load balancing-nya. Jadi secara performa ini lebih powerful dan sangat mudah untuk skalabilitasnya. Dan satu lagi kelebihan yang tidak dimiliki itu adalah data analitik. Kita bisa memonitoring datanya. Pokoknya kita bisa menganalitik dari data-data yang ada di Nutanix file itu sendiri ya. Oke. Lalu ada juga data unstructured data juga bisa dikirimkan atau bisa disimpan di dalam object storage ya, atau S3 object storage. Nah, produk Nutanix yang terkait dengan object storage itu adalah Nutanix Bucket ya. Oke. Nah, lalu perbedaannya apa sih? Unstructured data yang disimpan di file share atau di file share dengan unstructured data yang disimpan di object storage. Ya. Tadi kita tahu kalau unstructured data itu sifatnya nggak bisa di-query. Contohnya tadi foto, PDF, video. Nah, itu tidak bisa di-query ya. Kalau kita simpan di file share, aplikasi database kita hanya bisa memanggil ketika sudah dipetakan ya, dipetakan dengan propertiesnya, misalnya dengan namingnya, dipetakan ke masing-masing filenya di dalam file share ini. Tapi untuk object storage itu kita bisa membuat ID, data, attributes, metadata, text, and key. Jadi contoh kasusnya itu kita bisa misalnya tag video bla 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 di Instagram. Nah, itu memanfaatkan teknologi dari object storage ya. Metadatanya itu kita bisa mengisi ini untuk apa sih keperluannya datanya, ini siapa sih akan menggunakannya, ini tentang apa sih. Nah, kita bisa menggunakan keyword itu untuk mengquery-nya. Object storage juga optimal untuk data warm ya, read once, read more ya. Jadi data yang biasanya ini untuk keperluan auditor, data yang kita sudah buat itu akan disimpan untuk jangka waktu yang lama sebagai log ya. Nah, ini sangat-sangat optimal untuk disimpan di dalam object storage ya. Jadi kalau saya simpulkan untuk database dari Nutanix itu sudah dari sisi penyimpanan database itu kita sudah sangat mendukung ya, karena secara natif ya produk-produk Nutanix itu kita sudah mempunyai produk untuk block storage, file storage, object storage. Nah, selain itu juga untuk masalah aplikasinya itu kita bisa mendeploy-nya dengan mudah itu dengan marketplace. Ada namanya Nutanix Marketplace, jadi kayak kita menginstal aplikasi di Android melalui App Store, tinggal mencari aplikasinya, lalu klik install, dan secara on the fly itu akan terinstall dalam environment kita ya. Nanti Marketplace akan saya presentasikan di slide selanjutnya. Jadi kalau sampai sini overview dari saya sudah menggambarkan apa itu data terstruktur, data struktur, SQL dan non-SQL, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, lalu storage dari Nutanix ya, storage untuk Nutanix untuk mendukung penyimpanan database ya.
selesai sampai di sini. Mungkin sampai di sini ada yang ingin tanyakan?